Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nelda Citra Mahkota dari NPM 110/30/2002 dari Perbankan Syariah. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai Orde Baru, Orde Lama, dan Reformasi. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai perekonomian Indonesia pada Orde Lama dan Orde Baru dan Reformasi. Perjalanan perekonomian Indonesia pasca kemerdekaan mengalami pasang surut tahun 1945 sampai tahun 1996. Masa transisi perekonomian karena sebagian besar domestik ekonomi dibebani oleh krisis politik. Sistem ekonomi kemudian berlaku mengarah pada sistem ekonomi sosiasi. Dengan cara ini disebabkan oleh investasi asing. Kemudian, sejak saat itu pemerintah secara perlahan mulai mengalihkan beban kegiatan ekonomi kepada pihak swasta untuk menjalankan kegiatan ekonomi. Salah satunya melalui deregulasi bank yang dikeluarkan sejak tahun 1983. Kebijakan ini memberikan keleluasaan kepada bank dalam negeri dan bank luar negeri untuk beroperasi dan bank untuk membuka cabang di Indonesia. Langkah yang diambil pemerintah berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang pesat, sehingga rata-rata setiap tahun ekonomi tumbuh sebesar 7%. Pemerintah pada saat itu menerapkan sistem ekonomi kapitalis. Kemudian, dasar kapitalisme adalah memberikan hak pemilik pribadi kepada individu seluas mungkin agar mereka dapat melakukan kegiatan ekonomi. Negara yang sangat terbatas dalam kegiatan ekonomi semuanya diserahkan kepada perseorangan atau swasta. Kemudian, ada perjalanan ekonomi masa Orde Lama di Indonesia. Pemerintahan masa Orde Lama, keadaan perekonomian Indonesia sangat buruk, meskipun tumbuh rata-rata hampir 7% per tahun pada tahun 1950-an, dan kemudian turun drastis menjadi 1,9% per tahun, atau bahkan mengalami stagflasi pada tahun 1965 sampai 1966. Pada tahun 1965, pertumbuhan ekonomi hanya 0,5%, dan produk domestik bruto atau PDB pada tahun 1966 sebesar 0,6%. Selain pertumbuhan ekonomi yang lambat sejak 1958, defisit neraca pembayaran atau BOP dan defisit anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN semakin meningkat dari tahun ke tahun. Adapun perkembangan ideologi Pancasila pada masa Orde Baru. Perkembangan ideologi Pancasila di era ketertiban baru letusan G30S PKI pada tahun 1965 dihancurkan konfigurasi politik era demokrasi kepemimpinan otoriter. Pengkhianatan telah berakhir, tarik-menarik timbal balik antara ketiga kekuatan tersebut politik Soekarno, tentara, dan PKI dalam dinamika era demokrasi dipimpin ditandai dengan militer keluar sebagai pemenang. Pertikaian antara Soekarno, militer, dan PKI pada era demokrasi terpimpin puncak di bulan September 1965. Setelah kudeta PKI yang gagal, yang membuat dirinya dikenal sebagai G30S PKI, setelah kudeta yang gagal kekuatan Soekarno dan PKI jatuh. Cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Hafiz Zikri Sauki, NPM 100 103 233. Di sini saya akan menjelaskan pembangunan ekonomi dari lanjutan pembahasan yang dari Nelda tadi. Pertumbuhan ekonomi untuk memperjelas makna yang terkandung dalam tiap-tiap kalimat itu serta untuk mengurangi keracunan dan interpretasi dinamika ekonomi yang ada di dalam pandangan aliran neoklasik dan neo-Keynes. Pertumbuhan ekonomi menunjuk terhadap permasalahan yang ada dalam pembangunan ekonomi. Terdapat dua strategi besar, yaitu model strukturalis dan model neoklasik, di mana dalam model strukturalis menekankan institusi sosial yang ada dalam masyarakat serta kehidupan demokrasi yang ada sebelumnya. Pembangunan ekonomi dijalankan dengan harapan mengurangi pihak-pihak yang merugikan dalam pembangunan ekonomi ketika dilaksanakannya pembangunan dalam skala yang besar. Kegagalan ekonomi berdikari yang dicetuskan Soekarno kondisi terlibat dualisme Soekarno dan Soeharto. Pada awalnya, nama Orde Baru merupakan suatu tantangan politik dan tata ekonomi yang berlandaskan Pancasila.
Dalam perkembangan strategi pembangunan ekonomi, sepertinya Orde Baru cenderung menggunakan model ekonomi neoklasik, yang hal tersebut Orde Baru untuk meniru hal yang sama. Pemulihan ekonomi. Masalah ekonomi pada zaman Orde Lama adalah beban terberat pada Orde Baru yang bisa dibilang warisan. Langkah cepat diambil oleh Orde Baru, Undang-Undang PMA, yang diikuti dengan Undang-Undang Penamaan Modal Dalam, yang pada intinya dua kebijakan itu ialah ditambah lagi pada pertanian yang naik sekitar 1,4% dalam 1 tahun yang terjadi. Tak kala yang menjadi tujuan sektor pembangunan turut mengeluarkan investasi yang naik semula 5% menjadi 20% pada tahun irigasi, transportasi, pelistrikan, dan komunikasi, menjadikan atau istilah boom yang kegiatan dari kalangan intelektual atau mahasiswa yang mengecam begitu longgarnya. Sekarang lanjut ke reformasi. Pada yang pertama itu periode Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Presiden SBY memahami pentingnya pembangunan infrastruktur bagi perekonomian. Oleh karena itu, pemerintah mengadakan pertemuan puncak infrastruktur pada Januari 2005 untuk menarik pemain swasta dalam pembangunan infrastruktur. Namun, upaya tersebut kurang berhasil karena pemerintah tidak melaksanakan reformasi dan membuat aturan yang diperlukan untuk memperbaiki lingkungan investasi infrastruktur. Salah satu kegagalan tersebut adalah keputusan Mahkamah Konstitusi pada 6 Desember 2004 yang membatalkan Undang-Undang Ketenagalistrikan yang mencoba membuka persaingan di sektor ini dengan sektor swasta. Yang selanjutnya itu periode Joko Widodo. Masyarakat berharap pemerintah baru Jokowi akan menjalankan sejumlah kebijakan reformasi ekonomi, terutama dalam percepatan proyek infrastruktur, pengembangan industri perkapalan, dan program jaminan sosial. Pertumbuhan ekonomi Indonesia semakin melambat selama 4 tahun terakhir, dari 6,8% pada 2010 menjadi 5%, yang mengindikasikan daya beli masyarakat. Selain itu, kondisi eksternal kurang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia yang ditandai dengan perlambatan ekonomi global, terutama resesi di Eropa dan Jepang, serta perlambatan di Cina dan India. Mengerikannya pertumbuhan ekonomi. Sekarang lanjut ke kesimpulan. Orde Baru lahir dari perubahan sosial sebagai tatanan politik, memiliki peran ekonomi dan politik fundamental, memperkuat garis unsur perubahan dari tantangan demokrasi terpimpin menuju tatanan baru. Bermacam-macam pandangan yang disajikan dalam artikel jurnal ini untuk melihat transisi. Semua ini jika kita amati bahwa itu dimulai dari struktur politik. Dengan kenaikannya harga komoditas dunia dan likuiditas global, pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono dapat dikatakan cukup berhasil dalam mengelola stabilitas ekonomi makro, kecuali masalah subsidi BBM, dan menghadapi dampak global tahun 2008. Serta dalam krisis keuangan dan pertumbuhan ekonomi modern. Pada masa pemerintahan Jokowi tidak bisa lagi mengandalkan ekspor sebagai sumber pertumbuhan akibat perlambatan ekonomi global dan rendahnya harga komoditas. Pengeluaran sektor publik juga tidak dapat diandalkan mengingat penerimaan pajak sangat rendah, dan beberapa tahun terakhir rasio pajak Indonesia sekitar 10-11% dari PDB. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.